Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang masalah gagal bayar dan juga telat bayar di Akulaku. Oke, ini kemarin ada komentar dari Kak user D14C ini ya, yaitu beliau bilang bahwa beliau ini sudah gagal bayar atau telat bayar di Akulaku bahkan hingga 12 bulan lamanya. Dan alhamdulillah beliau masih belum didatengin sampai saat ini. Total utang beliau adalah 1,3 juta. Ini kalau melihat dari segi nominal 1,3 harusnya sudah ditengin. Cuman beliau 12 bulan belum datengin juga. Kenapa kok bisa seperti ini? Bukannya DC Akulaku itu pasti bakal datang berapapun nominalnya di atas 500.000 apalagi, dan juga tentu saja hampir di seluruh kota pasti didatengin. Nah, kenapa kok beliau sampai belum datengin udah bahkan 12 bulan lamanya? Nah, ini perlu diketahui juga ya teman-teman ya. DC itu Akulaku memang tersebar di mana-mana. Tapi bukan berarti mereka jumlahnya sangat-sangat banyak. Perlu diketahui juga mungkin di Jakarta ada banyak, tapi belum tentu di kota, katakanlah di kota Jepara seperti itu ya. Mungkin cuma ada 1 atau 2, atau tidak ada sama sekali adanya di kota sebelahnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Contoh mungkin kayak di kota Surabaya, itu kan termasuk kota yang gede ya. Terus kemudian di Sidoarjo, kota yang kecil sebelahnya. Mungkin di Sidoarjo nggak ada, adanya di Surabaya. Tapi ya memungkinkan DC dari Surabaya untuk datang ke Sidoarjo. Ya seperti itulah. Tapi kembali lagi, kalau DC-nya 2 dan di situ yang galbe ribuan, lah terus gimana? Apakah langsung pasti datengin? Belum tentu ya. Jadi banyak faktor yang akan membuat teman-teman didatengin atau tidak, dan tentunya teman-teman juga nggak boleh terlalu takut akan DC yang akan datang ke rumah. Semakin kalian takut, semakin kemungkinan besar DC akan datang. Karena kalau kalian takut pasti sedikit-sedikit ngecekin HP, sedikit-sedikit ngecekin WA, sedikit-sedikit nanya-nanya kira-kira kapan datang dan lain sebagainya. Justru dengan tingkah laku teman-teman seperti itu, maka mereka akan menilai bahwa oh, orang ini takut banget kalau ada DC yang datang. Pasti dia akan melakukan segala cara agar DC tidak datang. Akhirnya kalian dimanfaatkan dan ditekan setekan-tekannya karena hal ini. Jadi ya intinya dipermainkan lah. DC bakal datang, dan seterusnya. Oke? Jadi nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu pusing, DC lapangan bakal datang. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan kalaupun DC datang, hadapi dengan berani, karena di sini adalah urusannya perdata teman-teman, bukan urusannya pidana. Sehingga kalian ya tentu saja kalian juga sebenarnya tidak akan ada resiko sampai ke pidana. Karena banyak beberapa DC mengancam bakal sampai ke polisi, bahkan sampai ngajak ketemu di kantor polisi dan lain sebagainya. Itu semua bisa jadi cuman gertakan belaka, ya. Jadi nggak usah takut, maupun ada somasi resmi sekalipun, tanda tangan tim legal atau tim kuasa hukum sekalipun, teman-teman tidak perlu terlalu khawatir akan hal itu. Karena ya mereka memang berhak, karena mereka badan usaha, mau ngasih somasi berapa kali pun mereka berhak. Tapi ya kita tunggu aja action mereka seperti apa. Karena seperti yang saya tahu, ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya mereka juga ya cuman sebatas mentok di somasi. Nggak mungkin semuanya dibawa ke jalur pengadilan. Ya repot, ya pengadilan juga pusing nanti. Kalau semua orang yang galbe masuk ke pengadilan, nggak mungkin. Dan di pengadilan pun ini kemungkinan terburuk aja ya, meskipun tidak mungkin, biar teman-teman tahu kalau urusan perdata jangan disamakan di film-film, jangan persamakan di TV-TV. Ya kalian bakal berhadapan dengan hakim yang terus kalian ditekan, ditanyain enggak. Ini persoalan di mana kan sebenarnya kalian tidak bisa bayar. Kalian digugat karena kalian tidak bisa bayar utang. Nah, di dalam pengadilan ketika kalian mengakui kalian punya utang dan kalian lagi mengusahakan untuk bayar, itu udah beres sebenarnya. Tinggal nanti dicari cara-cara gimana cara bayarnya, kesepakatan bersama, mau dicicil berapa kali dan lain sebagainya, justru malah lebih enak. Kenapa? Karena bunga kalian di stop, utang kalian udah dipasti ada angkanya, dibuletin, dan ada perjanjian berapa lamanya. Dan kalian bisa menjawab atau menyanggupi sesuai dengan benar-benar kemampuan kalian. Mau itu setahun, 2 tahun, yang penting pasti akan ada kesepakatan di sana. Ya, intinya pengadilan juga tidak bisa memaksa kalian untuk membayar selama kalian mau membayar dan kalian lagi mengusahakan, pengadilan juga nggak bisa. Adapun mungkin sita menyita itu urusannya panjang dan saya yakin nggak bakal sampai ke situ kalau soal urusan pinjol perpinjolan seperti ini. Ya, sekali lagi masalah DC lapangan datang itu bukan masalah yang besar. Ada banyak faktor kalian akan datengin atau enggak. Jadi intinya nggak perlu ditakutkan, nggak perlu dipikirkan. DC datang, hadapi. Ya, nanti
Kalau kalian sopan, insya Allah mereka sopan. Tapi kalau mereka kurang ajar, rekam, viralkan, ya, taruh di Twitter, taruh di Facebook, minta tolong orang-orang untuk bantu share biar masalah ini rame. Karena sebenarnya kita diuntungkan, ya, image di si pinjol itu udah jelek, image-nya mereka itu udah negatif. Jadi ketika kita ada kejadian seperti ini, akan sangat gampang untuk viral dan akan semakin gampang agar OJK mau mengusut pinjol tersebut. Karena kalau kita lapor-lapor doang, ya kemungkinan kecil akan dibaca. Cuman setidaknya ini adalah salah satu usaha kita untuk terus melaporkan dan membuat mereka tidak bisa bertindak seenak mereka sendiri. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman yang sekarang lagi kesusahan, yang lagi galbe di Akulaku, bisa segera diberikan kemudahan rezekinya, dilancarkan rezekinya, biar teman-teman segera juga bisa mendapatkan banyak rezeki dan bisa membayar utang-utang hingga lunas tanpa ada celah sekalipun. Semoga nggak pinjem-minjem lagi ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. Tetap semangat, jangan mudah menyerah. Ingat, terus dikencengin doanya, terus dikencengin ibadahnya. Siapa tahu jalan keluarnya ada di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.